Is that land? Welcome to Baratier. We don't waste food. Fighter. My name is Sanji. You should join my crew. You're the captain. To meet this, Luffy. Richard Q. Mihawk. Challenge you. Looking for a pirate goes by the name of Luffy. Which one of you is Arlong? I have the map. I need you, Zoro. Garp yang dipanggil kakek oleh Luffy jelas buat kaget para nakama. Ketemu sang kakek buat Luffy ingat masa kecilnya ketika berhayal jadi bajak laut. Garp yang tahu mimpi Luffy menjadi bajak laut pun mengamuk dan merusak kapal rakit buatannya. Sebab Garp mau Luffy kelak bisa menjadi seorang marinir seperti dirinya. Sehingga pelatihan untuk jadikan Luffy pun dimulai. Inilah alasan mengapa Garp begitu ngotot mengejar Luffy. Sebagai kapten, Luffy gak mau hanya diam diserang marinir. Sayang, krunya seperti tidak siap menjadi bajak laut. Usopp yang aku punya pengalaman menggunakan meriam pun ternyata hanya bohong. Bahkan untuk mengisi shrapnel ke dalam meriam pun dia nggak bisa. Begitupun Zoro yang buta akan seluk-beluk kapal. Dengan keadaan demikian, apakah mereka bisa selamat? Di mana Garp mau mereka ditangkap hidup-hidup? Menggunakan toa Denden Mushi, dia minta Luffy untuk menyerah yang tentu ditolak. Karena itu Garp turun tangan dengan melempar meriam pakai tangan kosong yang bisa ditahan Luffy dengan jurus Gomu Gomu no Balon. Berkat itulah Luffy bisa kabur dengan memasuki area berkabut. Kerusakan kapal Garp cukup parah dan butuh perbaikan. Namun, Garp menolak bantuan dari marinir lain dan tetap akan mengejarnya sendiri. Dia masuk kantor buat hubungi seseorang bernama Mihawk. Dracul Mihawk, seorang bajak laut solo yang merupakan aliansi pemerintah. Saat dihubungi, Mihawk lagi asik membantai sekumpulan bajak laut karena telah mengganggu tidur siangnya. Bajak laut pimpinan Kapten Krieg itu pun dipaksa pensiun dini karena kapal galeonnya dibelah jadi dua hanya dengan sekali tebas. Tujuan Garp hubungi Mihawk adalah untuk memintanya menangkap Luffy. Pembicaraan Garp dan Mihawk itu rupanya didengar Koby yang tentu kaget. Kenapa marinir bisa kerjasama dengan bajak laut? Itu semua terjawab saat malam ketika sedang bersama Helmeppo. Waktu ditanya tentang Mihawk, Helmeppo cerita kisah 7 bajak laut yang sulit dihentikan marinir dulu. Karena nggak bisa dibendung, pemerintah pun merangkul mereka sebagai aliansi untuk lakukan pekerjaan kotor. Sebagai gantinya, mereka bebas lakukan apapun semau mereka tanpa kendali. Dengar itu, Koby mulai meragukan gabung marinir. Jadi dia nekat datangi Garp buat minta penjelasan. Dia jadi marinir agar bisa melindungi masyarakat dari kejahatan bajak laut. Namun ternyata marinir justru bekerjasama dengan mereka untuk suatu alasan. Garp menjawab keraguan Koby dengan cerita dirinya yang udah 50 tahun gabung marinir. Tidak semua hal itu semudah yang dipikir karena dunia ini tidaklah adil. Walau begitu, Garp coba beradaptasi dengan kenyataan tanpa membuang kewarasannya. Caranya adalah menolak kenaikan jabatan tertinggi karena nggak mau kebebasannya diatur pemerintah. Jadi, Koby pun diminta beradaptasi tanpa harus menjual mimpinya. Going Merry kejebak di tengah lautan kabut saat mencari tempat bersembunyi. Di atas kapal, Nami minta Zoro tanya Luffy tentang hubungannya sama Garp. Zoro sebenarnya nggak peduli, tapi karena Nami yang kepo terus mendesak, dia pun terpaksa ikuti maunya. Luffy sendiri rupanya nggak mau bahas lebih lanjut yang nggak dipermasakan Zoro. Mendadak hidung anjing pelacak Luffy aktif. Di tengah lautan kabut dia bisa mencium bau makanan. Manfaatkan kesaktian hidungnya sebagai GPS, mereka coba cari sumber bau untuk keluar dari kabut. No, no! Is that land? Baratier. Selamat datang di restoran mengapung Baratier. Masuk ke dalam, mereka disambut resepsionis manusia ikan yang bilang restoran penuh hingga 3 minggu ke depan. Tapi dengan sedikit upeti dari Nami, semua bisa dikondisikan.
Di dapur, seorang koki yang seharusnya beralis keriting bernama Sanji sedang siapkan hidangan. Walau makanannya terlihat sangat nyam-nyam sekali, namun sang eksekutif chef bernama Zeff tampak tidak suka. Karena hal itu dia dan Sanji terlibat perdebatan panas. Konklusi dari keributan mereka adalah Sanji yang dipindah jadi pramusaji karena dianggap nggak bisa masak. Dengan tampang kesal, Sanji terpaksa manut perintahnya. Baru juga keluar, Sanji dihadapkan seorang letnan marinir bernama Full Body yang lagi ribut dengan bajak laut. Walau sempat diingatkan Sanji mengenai aturan zona netral di Baratie, Full Body tampak tidak peduli. Karena itu, Sanji harus ajarkan keduanya mengenai sopan santun. Good fighter. Folks, please enjoy your meals. Setelah itu seakan gak terjadi apa-apa, Sanji datangi meja Luffy. Waktu lihat Nami, Sanji si hidung belang ini pun langsung menggodanya. Singkat cerita, mereka pun beres memesan makanan. Selesai makan, waktu ditagih bukannya bayar, Luffy malah tanda tangan di nota. Lihat itu, Sanji hanya senyum dan serahkan urusan kepada Zeff sang pemilik Baratie. Dengan pedenya, Luffy bilang utang dulu dan akan dibayar beserta bunganya setelah didapatkan harta karun One Piece. Dan akhirnya, Luffy harus kerja sebagai steward dapur buat lunasin biaya makannya. Saat di dapur inilah, Sanji dan Zeff kembali terlibat adu mulut. Oga dijadikan pramusaji, Sanji ancam pergi dari Baratie yang justru disetujui Zeff. Bagi Zeff, silakan Sanji kalau mau jadi koki tapi enggak di restorannya. Padahal, Luffy yang coba masakan Sanji tadi merasa itu sangatlah enak. How's that dish pile coming along? I don't really do regret. Sewaktu dapur kosong, Luffy pun memuji Sanji. Sampai akhirnya terjadilah obrolan mengenai mimpi Sanji untuk menemukan lautan bernama All Blue. Lautan di mana semua jenis ikan serta bumbu-bumbu yang belum diketahui manusia terdapat di sana. Namun, karena alasan tertentu, Sanji tidak bisa meninggalkan Baratie. Tiba-tiba muncul seonggok bajak laut kelaparan. Sanji yang tidak bisa lihat orang kelaparan pun berinisiatif memasak untuknya. Lihat kebaikan Sanji ditambah bisa gelut dan jago masak membuat Luffy tertarik untuk mengajaknya bergabung. Gak lama, bajak laut bernama Gin itu bisa makan setelah berminggu-minggu kelaparan. Habis makan, dia yang dengar tujuan Luffy adalah mencari One Piece coba mencegahnya. Sebab Gin yang ternyata kru dari bajak laut Krieg dengan armada 50 kapal dan 5.000 kru itu diratakan oleh hanya satu orang yakni Mihawk. Sebagai satu-satunya orang selamat, Gin ingatkan Luffy untuk lupakan mimpinya tersebut. Ke bar Baratie, di sana Nami mencari info mengenai orang yang bisa membawanya ke pulau bernama Konomi. Tanpa diduga, seorang pria muncul dan menawarkan jasanya. Dapat yang dicari, Nami pun siap berangkat bersama orang itu besok subuh seorang diri. Lalu, saat Usopp asik berdansa, Nami dan Zoro coba mengenal satu sama lain. Disinilah Zoro tahu kalau Nami selama ini gak punya teman sama sekali dan seperti menanggung suatu beban berat yang gak mau diceritakan. Sementara itu, Usopp ditanya keberadaan Luffy yang tak lain oleh Mihawk. Usopp yang tahu Mihawk mau ketemu Luffy pun kenalkan para nakama. Lihat Mihawk, Zoro tentu mengenal sang pendekar pedang terhebat di dunia ini. Tanpa ragu sedikit pun, Zoro menantangnya duel sampai mati demi merebut gelar pendekar pedang terhebat. You're Dracula Mihawk. Right, Zoro? Zoro? We're going to die. Wait, what? Challenge you to a duel to the death. And become the greatest swordsman in the world. Accept my challenge. Very well. Tomorrow at dawn. Keadaan itu segera Usopp sampaikan ke Luffy yang lagi marahi Zeff perihal Sanji yang dilarang masak olehnya. Sehingga rapat antar kru pun terjadi di Going Merry. Nami menentang keras duel tersebut karena yakin Zoro bakal kalah. Selain itu, bagi Nami, Zoro adalah temannya. Awalnya Luffy juga menentang, namun Zoro suruh dia ingat mimpinya saat pertama ketemu Luffy di Cell Town. Is that all you want? I made a promise to someone to become the world's greatest swordsman. Sadar mimpi Zoro adalah menjadi pendekar pedang terkuat di dunia demi penuhi janji pada seseorang, Luffy pun memaklumi Zoro dan akan biarkan dia berduel lawan Mihawk. Pagi itu, sebelum duel terjadi, Nami udah bersiap pergi ke Pulau Konomi walau sepertinya dia mulai ragu. Sedangkan Zoro dengan ditemani nakamanya mendatangi pelatar Baratie untuk duel. Di momen itu, Mihawk akhirnya bertemu Luffy dan mengenal topi jeraminya. Lalu, dia mencabut kalung untuk keluarkan sebilah pisau mini. Dan itulah yang akan dia pakai melawan Zoro. Tanpa pedulikan penghinaan itu, Zoro langsung memulai duel. Walau dengan pisau mini, Zoro tetap bukan tandingan Mihawk. Terlihat jelas level kekuatan mereka sangatlah jauh. Namun Zoro nggak nyerah dan terus menyerang Mihawk dengan menceleng buta. Sampai akhirnya Mihawk balik menyerang.
Momen itu disaksikan Nami yang batal pergi. Teringat akan janjinya pada Kuina, Zoro tidak berniat mundur selangkah pun. Untuk hormati tekad Zoro, Mihawk gunakan pedang gabannya bernama Yoru dan Zoro juga bersiap dengan jurus andalannya yakni Sanzen Sekai. Kehilangan dua pedang, Zoro sadar dia bukan tandingan Mihawk. Karena itu dia balik badan bersiap menerima konsekuensi dari duel sampai mati ini. Karena bagi Zoro, luka di punggung adalah aib seorang pendekar. Tanpa ragu, Mihawk pun menebasnya dengan Yoru. Namun, dia minta Zoro terus berlatih untuk menantangnya lagi suatu hari. Sebagai bentuk hormatnya pada Zoro, dia pun putuskan untuk tidak menangkap Luffy. Sementara itu, dalam keadaan sekarat, Zoro mencabut Wado Ichimonji untuk bersumpah pada Luffy kalau dia nggak bakal kalah lagi sebelum menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. I'll never lose again! Zoro! Zoro! Easy. Easy. It's like freakishly big. Zoro dibawa ke Mary untuk dikasih pertolongan pertama. Lihat Zoro yang sekarat, Luffy pun gak tahu harus berbuat apa. Luka Zoro yang sangat parah membuat Nami perintahkan Luffy pergi ke Baratie buat minta bantuan. Tanpa buang waktu, Luffy segera datangi Zeff dan Sanji. Akibat lukanya yang sangat parah, Zoro tidak akan mampu bertahan sampai di pulau terdekat. Jadi mau gak mau Zeff beralih profesi menjadi dokter dengan minta Sanji membawakan dia seekor ikan. Are you kidding? Setelah menjahit luka Zoro, Zeff menutup bekas lukanya dengan kulit ikan yang dipercaya mampu menyembuhkan luka lebih cepat. Apakah Zoro akan hidup? Kini semua tergantung tekadnya sendiri. Untuk itu, para nakama diminta untuk terus bicara atau cerita sesuatu padanya agar Zoro tahu dia tidak sendiri. Lalu, Shin pindah ke Mihawk di kantor Garp. Kedatangannya bertujuan memberitahu kalau dia putuskan melepas cucu Garp. Pembahasan mereka itu lagi-lagi didengar oleh Koby yang kaget waktu tahu Luffy adalah cucu Garp. Selesai info, Mihawk pun pergi meninggalkan Garp yang kesal. Saking kesalnya, dia sampai menghancurkan perabot kantornya sendiri. Gak lama, Garp balik ke kantor dan dapeti Koby di sana. Sadar Koby tahu Luffy adalah cucunya, Garp pun cerita tentang rasa kecewanya. Padahal dari dulu Luffy dilatih untuk menjadi seorang marinir, tapi kini malah berakhir menjadi bajak laut. Koby yang kenal Luffy coba yakinkan Garp tentang sifat Luffy yang gak bakal bisa diatur siapapun. Karena itu, apapun usaha Garp, Luffy tidak akan mengubah pendiriannya mencari One Piece. Jadi, lebih baik Garp biarkan dia mengejar mimpinya tersebut. Setelah mendengar itu, Garp merasa mungkin Koby benar. Untuk itu, dia berniat mengubah rencananya dengan minta Koby kumpulkan semua pasukan di dek kapal. Sejurus kemudian, Garp berpidato di hadapan semua anggotanya mengenai perubahan rencana. Diawali dengan memuji kinerja para marinir dalam upaya menangkap Luffy. Garp kemudian bilang, para bajak laut semakin hari semakin menggila di lautan. Oleh sebab itu, Garp tidak akan mundur dan akan terus mengejar Luffy. Lah, malah makin ngotot Simba. Di Going Merry, Sanji lagi siapkan makanan buat kru Luffy. Luffy sendiri gak makan dan malah sibuk membersihkan pedang Zoro. Dia masih percaya kalau Zoro pasti akan bisa melewati masa kritisnya. Dengan penuh harap, Luffy putuskan biarkan Zoro istirahat setelah duel tadi. Apapun keputusan Luffy, Sanji coba maklumi, karena hal tersulit bagi seorang kapten adalah mengambil keputusan. Sambil cerita mengenai Zeff yang dulunya juga adalah kapten bajak laut yang terkenal dengan panggilan Zeff si kaki merah, Sanji pun mengenang awal pertemuan mereka 9 tahun lalu. Di masa itu, Sanji adalah kru dapur di kapal komersil penumpang. Tiba-tiba kapal mereka dibegal oleh bajak laut yang tak lain adalah Zeff. Dia masuk ke dapur dengan sepatu berlumuran darah yang jadi alasan dia dijuluki si kaki merah. Di sana dia malah sibuk mencoba masakan yang tak lain milik Sanji. Saat Zeff sibuk coba ngetes makanan itulah Sanji menyerangnya. Namun jelas Sanji bukanlah lawan Zeff. Begitu tahu yang dia coba adalah masakan Sanji, Zeff pun sempat terkesan. Selain itu, dia juga kaget waktu dengar mimpi Sanji dalam menemukan lautan All Blue yang dianggap orang cuma mitos. Kemudian, tanpa diduga, kapal terbalik akibat hantaman badai. Sunk both our ships. Sanji terdampar di sebuah karang besar di tengah lautan berkat pertolongan Zeff.
Yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kapal yang lewat buat dimintai tolong. Sambil serahkan sekantong makanan ke Sanji, Zeff minta dia ke sudut lain menunggu kapal lewat. Awalnya Sanji nggak terima karena kantong Zeff jauh lebih besar. Dengan alasan ukuran badannya lebih besar, Zeff gak peduli protes Sanji dan mengusirnya ke sudut lain. Dan Sanji juga diingatkan jangan sekali-kali ke tempatnya kalau belum lihat kapal. Dengan modal sekantong makanan itulah Sanji menetap di sudut tersebut sambil menanti kapal. Karena nggak tahu kapan akan lewat, Sanji harus menghemat makanannya sebisa mungkin. Penantian panjang berlangsung dari siang berganti malam dan dia baru makan saat perutnya benar-benar lapar. Namun, pertolongan yang ditunggu tidak juga muncul sampai hari ke-30. Padahal, makanan Sanji tersisa sepotong roti yang udah jamuran. Hari ke-70 belum juga ada kapal lewat. Sanji yang udah kelaparan mulai kehilangan akal sehat. Teringat kantong besar Zeff, Sanji yakin kalau dia masih punya makanan. Karena itu bermodal sebilah pisau Sanji datangi buat merebut makanan Zeff. Walau Zeff marah lihat kedatangannya, Sanji nggak peduli dan lanjut merobek kantong makanan tersebut yang ternyata berisi perhiasan. Satu-satunya persediaan makanan adalah kantong yang Zeff kasih ke Sanji dulu. Sedangkan Zeff bertahan hidup selama ini adalah dengan memakan sebelah kakinya sendiri. Padahal, kaki adalah senjatanya sebagai bajak laut. Dia putuskan kasih semua makanan ke Sanji karena dia berbagi mimpi yang sama dengan Sanji, yakni menemukan All Blue. Zeff harap Sanji terus hidup untuk teruskan impian miliknya, sebab waktu Zeff sebagai bajak laut udah berakhir. Dan setelah 85 hari terdampar, akhirnya mereka selamat. Itulah alasan Sanji nggak bisa tinggalkan Baratie, karena dia merasa berutang budi pada Zeff. Bagi Luffy, dia rela hilang kaki tangan demi selamatkan Zoro. Lalu dia datangi Zoro waktu Nami lagi bacakan kisah dongeng Norlan si pembohong. Kehadiran Luffy membuat Nami kesal karena dia nggak cegah Zoro tempo hari. Luffy sendiri beralasan dia nggak mikir kalau Zoro bakal kalah. Lagian dia nggak bisa halangi Zoro yang mau kejar mimpinya. Karena setiap orang pastilah punya mimpi yang ingin dicapai walau dengan taruhan nyawa. Nami berpikiran lain, baginya nggak semua orang bisa punya impian. Trio bajak laut manusia ikan yakni Arlong, Kurobi, dan Chu datangi Baratie. Dengan arogannya dia datangi resepsionis dan minta semua tamu tetap di sana. Lalu dia usir seorang tamu untuk duduk di mejanya. Lihat kedatangan mereka, Zeff pun kenalkan diri sebagai pemilik. Tujuan Arlong ke sana adalah untuk mencari Luffy yang Zeff bohong kalau nggak ada di Baratie. Sambil mengancam, Arlong beri Zeff waktu buat serahkan Luffy atau dia bakal makan tamu-tamu Baratie. Kemunculan Arlong tersebut diketahui Nami yang langsung info ke Luffy. Dengar ada bahaya, Sanji berniat balik lindungi Baratie. Luffy yang diajak kabur Nami bukannya pergi dan malah mau ikut Sanji ke dalam, sedangkan Nami disuruh jaga kapal dan peta. Dengan gagahnya Luffy mendobrak masuk waktu Arlong lagi mengintimidasi tamu. Setelah beradu bacot, Luffy pun tanya dari mana Arlong tahu dia di Baratie. Ternyata Arlong ditunjukkan jalan yang tak lain oleh si badut bagi, dimana selama ini sebelah kupingnya nyempil di dalam topi jerami Luffy. Karena itu dia pun bisa dengar semua pembicaraan Luffy tanpa dia sadari. Arlong sendiri mencari Luffy adalah untuk dapatkan peta Grand Line. Luffy tentu nggak mau kasih dan bersiap melawan Arlong. Tiba-tiba Zeff menembak Arlong. Akibatnya kaki kayu Zeff harus patah oleh serangan Kurobi. Gak terima Zeff diserang, Sanji pun maju beradu mekanik sama Kurobi. Ibarat taekwondo lawan karate, pertarungan mereka berlangsung seimbang. Walau akhirnya Sanji harus terpental oleh Kurobi. Tumbangnya Sanji buat Luffy turun tangan. Sayangnya Arlong terlalu kuat bagi Luffy. Adu kungfu mereka berlanjut hingga di pelatar kapal. Sempat unggul, Luffy kembali babak belur dibuat Arlong. Namun bukan Luffy namanya kalau nyerah gitu aja. Kena air laut, Luffy pun seketika lemes bak ayam sayur. Saat Luffy hendak di fatality, Nami muncul untuk serahkan petanya. Gak cuma itu, ternyata Nami selama ini adalah kru dari bajak laut Arlong. Alasan dia gabung Luffy semata-mata karena mau mencuri peta. Dan itulah yang selalu dia lakukan di lautan demi bertahan hidup, yakni menipu dan berkhianat. Merasa peta udah di tangan, Nami pun mengajak pergi Arlong. Tapi Arlong berniat memakan Luffy dulu. Nami bilang gak perlu buang waktu, cukup lemparkan ke laut maka para pemakan buah iblis tidak akan berkutik.
ide itu disetujui Arlong yang langsung melempar Luffy ke laut. Untung ada Sanji si alis nggak keriting. Setelah itu Sanji balik ke restoran bawa bersih-bersih. Aksinya mendapat penolakan dari Zeff yang minta dia pergi dari restoran. Sambil hina masakan Sanji, Zeff membahas tentang All Blue. Sebenarnya niat Zeff baik. Dia cuma mau Sanji bisa pergi berlayar mengejar mimpinya dan bukan terus merasa berutang budi padanya. Sanji yang gak tahan dengan semua celaan dan hinaan Zeff akhirnya memutuskan pergi dari Baratie. Di lain sisi, Luffy yang kecewa ditinggal Nami datangi Zoro untuk curhat. Setelah ditinggal Nami, Luffy jadi tahu apa yang ingin dia bilang ke Zoro, yaitu dia butuh Zoro untuk bangun. And now I lost Nami. I lost the Grand Line map, and maybe I will lose you too. I know what to say now, and it's so simple. I need you, Zoro. Talking or let me get some sleep. Zoro? Oh! Caranya berhasil membangunkan Zoro. Zoro cerita mimpinya tentang kepergian Nami. Rupanya bukan mimpi, itu benar-benar terjadi. Zoro nggak salahkan Luffy atas perginya Nami. Bahkan dia bersumpah untuk selalu di samping Luffy sampai temukan One Piece. Pernyataan itu merupakan janji setia Zoro pada Luffy yang kini dia anggap kaptennya. Tujuan Luffy kali ini jelas, yaitu pergi menjemput Nami kembali. Welcome aboard. Waktu lagi bersiap berlayar, Sanji muncul untuk minta izin bergabung sebagai kru. Hal itu tentu disetujui Luffy yang senang dapatkan seorang koki kapal. Walaupun kemunculan Sanji dipertanyakan Zoro, selagi ada tukang masak jadi bodoh amat. Dengan begitu, kapal pun siap berlayar menuju tujuan berikutnya. Sebelum hilang dari pandangan, Zeff keluar untuk berpisah sama Sanji. Awalnya, Sanji cuek karena kesal pada Zeff. Namun waktu Zeff ingatkan Sanji untuk selalu jaga kesehatan, Sanji pun akhirnya ucapkan terima kasih pada penyelamat hidupnya itu. Hey, Sanji! You keep your feet dry. You know, all these years, I owe you my life. Thank you for putting up with my shit all these years, old man. I'll never forget you, Zeff. Masalahnya, 4 onggo ini buta arah. Gimana caranya mereka temukan Nami? Dan ternyata Luffy udah punya solusi atas masalah itu. Siapa lagi kalau bukan Bagi si badut. Boys! Komot. Beda jauh cerita sama manganya ya. Cuma ya mau gak mau harus disesuaikan sama kebutuhan cerita live action sih. Jadi kita coba maklumin aja. Tapi kenapa alis Sanji gak keriting? Nanti dia gak bisa hina-hinaan dong sama Zoro. Padahal Zeff-nya udah mirip abis. Oh ya, itu adegan Zoro yang sumpah gak bakal kalah lagi, cringe banget gak sih? I will never lose again. Awkward sendiri aku nontonnya. Tapi aku suka sama karakter Mihawk di sini. Beneran berasa asli kayak di manga sama animenya. Terus perpisahan Zeff sama Sanji kurang dramatis ya. Pendapatku pribadi sih. Kalian semua juga bebas punya pandangan sama live action One Piece ini. Layaknya makanan belum tentu seleranya sama. Sampai sini One Piece Season 1 episode 5 and 6. See you all on the next video soon. Dah.